Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pertemuan statistik bisnis. Kita sekarang sudah memasuki sesi ke-14 mengenai uji randomness dan Kolmogorov-Smirnov test. Ya, ini adalah penghujung dari keseluruhan modul dari statistik bisnis. Semoga Anda tetap bersemangat. Ya. Nah, apa yang Anda pelajari di sini adalah uji kerandoman, di mana uji kerandoman itu menguji apakah data sampel yang Anda pergunakan itu diambil merupakan data yang acak atau random. Ya, data Anda tinggal pilih secara acak. Prosedur ujinya Anda membuat hipotesa pertama, ya. Urutan data atau hipotesa awal itu merupakan urutan data yang merupakan urutan yang random atau acak, ya. Dan H1 itu merupakan urutan data yang bukan merupakan urutan random atau urutan acak, ya. Kedua, prosedur ujinya Anda tingkat signifikansinya berapa, ya. Lalu tahap yang ketiga, Anda menghitung perhitungan statistik ujinya. Ya, misalnya tentukan nilai median data, ya. Bagaimana data yang lebih besar median beri tanda positif. Kalau lebih kecil mediannya diberi tanda negatif. Kalau datanya sama dengan median diberi tanda 0. Ya. Setelah data yang dinyatakan dalam tanda-tanda tadi, tanda positif dan negatif, terus Anda tentukan banyaknya run dalam urutan data tersebut. Ya, urutan datanya tidak boleh diubah. Ya. Nah, run itu merupakan banyaknya urutan data dengan tanda yang identik, ya, yang diikuti dan didahului oleh tanda yang berbeda. Oke, kita masuk dengan contoh-contoh dari uji kerandoman, itu bisa dilihat, ya. Anda bisa juga menentukan tahap selanjutnya dengan, ya, prosedur menentukan daerah kritisnya, ya. Bagaimana kondisi N1 dan N2 bila lebih kecil daripada 20, ya. Bagaimana kondisi N1 atau N2 bila lebih besar daripada 20, ya. Seperti dijabarkan pada formula di halaman 3. Nah, pada halaman 4 Anda bisa menghitung nilai Z, di mana formula ini Z, ya, pada saat H0 diterima. Bagaimana nilai Z yang dihitung pada saat H0 ditolak, ya. Kita sekarang masuk pada topik selanjutnya yang disebut dengan uji Kolmogorov. Yang dimaksud dengan uji ini adalah uji goodness of fit, yaitu antara frekuensi pengamatan dan frekuensi harapannya. Dibanding dengan uji goodness of fit dengan menggunakan X kuadrat test. Uji Kolmogorov-Smirnov itu lebih efisien untuk sampel yang berukurannya kecil. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov hanya bisa digunakan untuk variabel random kontinu, sedang X kuadratnya tes bisa untuk kontinu masuk pun diskrit, ya. Prosedur ujinya dari Kolmogorov itu seperti dijabarkan pada halaman 5, yaitu Anda lihat H0-nya, variabel random X berdistribusi teoritis tertentu. H1-nya tidak, ya. Dan kemudian Anda kembali lagi lihat tingkat signifikansinya dan gunakan perhitungan statistik ujinya. Bagaimana statistik uji? Itu tahap ketiga, Anda bisa melihat D maksimum, ya. Anda bisa melihat tabel nilai uji Kolmogorov-Smirnov untuk sampel tunggal. Nah, tahap selanjutnya Anda bisa melihat daerah kritisnya. Di situ Anda bisa lihat H0 ditolak atau tidak, ya. Anda bisa menggunakan latihan 1 pada halaman 7 untuk mempraktekannya. Ya, bagaimana uji dengan materi ini, apakah data tersebut mempunyai urutan yang random. Solusinya sudah diberikan di halaman berikutnya, ya. Dan selanjutnya Anda juga bisa menggunakan latihan 2 untuk pendalaman secara mandiri. Solusinya sudah diberikan di halaman selanjutnya, namun Anda bisa mempraktekkan secara mandiri dulu, dan di situ Anda bisa menentukan daerah kritisnya. Demikian pula latihan 3 dan solusi 3
ya, latihan 4 dan solusi 4 ya kami berikan untuk pendalaman Anda secara mandiri. Dari sini Anda bisa menentukan semua latihan ini ya bagaimana statistik uji dan daerah kritis. Ya, demikian materi ini saya sampaikan. Semoga bisa mempermudah Anda semua videonya, PPT-nya, modul ya. Kasus-kasus bisa Anda selesaikan secara mandiri. Silakan like seluruh video materi ini supaya saya bisa mendapatkan masukan daripada Anda. Terima kasih ya, tetap bersemangat. Sampai jumpa di sesi atau mata pertemuan selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.